Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan PPT Sistem Input Proses Output Matkul Organisasi dan Arsitektur Komputer sesi 6 tugas kelompok. Di sini ada Aditya, Muhammad Raihan Izarul Haq, Nadia Zafira Zahra, dan Ratu Rismawati. Dan yang materi yang pertama akan dibacakan oleh Nadia. Baik, yang pertama yaitu modul input-output. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dan peralatan masukan atau keluaran input-output atau periferal. Modul input-output. Yang pertama modul penghubung, yang kedua piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Next. Fungsi modul input-output. Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link dan data tertentu. Next. Fungsi modul input-output. Kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan, kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali, waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul input-output akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi atau pengatur bus atau lebih. Common decoding, yaitu modul input-output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah modul input-output untuk dapat menerima perintah seperti read sector, scan record, ID, format disk, data. Pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul input-output maupun perangkat periferal. Umumnya berupa status kondisi busi atau RIDI. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Yang terakhir ada recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periferal sehingga setiap Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada buffering. Tujuan utama adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Yang kedua ada laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Next. Yang selanjutnya ada deteksi kesalahan. Bila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input atau output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah pengguna bit paritas. Next. Yang selanjutnya ada struktur modul input atau output. Antar muka modul input atau output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran. Yang pertama ada saluran data, yang kedua ada saluran alamat, yang ketiga ada saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika input atau output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Teknik penanganan input atau output. Programmed
input atau output, interrupt driven input atau output, direct memory access atau DMA. Next. Input atau output terprogram. Data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input atau output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input atau output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, menunggu sampai operasi input atau output selesai dilakukan modul input atau output. Modul input atau output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Yang terakhir ada untuk melaksanakan perintah-perintah input atau output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input atau output dan perangkat peripheralnya, sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah input atau output yang akan dilakukan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Raihan. Terdapat 4 klasifikasi perintah input-output. Yang pertama, perintah kontrol. Perintah CPU untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua, perintah tes. Perintah CPU yang untuk menguji berbagai kondisi status modul input-output dan periferalnya. Yang ketiga, perintah read. Perintah pada modul input-output untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Keempat, perintah write. CPU memerintahkan modul input-output untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periferal tujuan data tersebut. Implementasi perintah input-output yang tertuang dalam instruksi input-output. Memory map input-output. Terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input-output. Efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Kemudian isolated input-output. Dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan input-output. Diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. 3. Sedikit instruksi input-output. Interrupt driven input-output. Artinya proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya, CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Kemudian kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat langkah kemajuan dari teknik sebelumnya. CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus. Tidak ada waktu tunggu bagi CPU atau prosesnya cepat. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul input-output. Modul input-output menerima perintah, misal read. Modul input-output melaksanakan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data modul input-output. Modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Modul menunggu datanya diminta CPU saat permintaan terjadi. Modul meletakkan data pada bus data. Modul siap menerima perintah selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aditya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada interrupt. Pengolahan interupsi saat perangkat input output telah menyelesaikan sebuah operasi input atau output. Satu, perangkat input atau output akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi. CPU memeriksa interupsi tersebut, kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat input atau output untuk menghentikan interupsinya. CPU mempersiapkan pengontrolan transfer routine
interupsi, hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi yang diperlukan berupa 1. Status prosesor berisi register yang dipanggil PSW atau program status word. 2. Lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. 3. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack pengontrol sistem. Selanjutnya, interrupt. Pengolahan interupsi saat perangkat input atau output telah menyelesaikan sebuah operasi input atau output, CPU akan menyimpan isi program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSW. Mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi, CPU memproses interupsi sampai selesai. Bila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi interupsi sebelumnya. Yang selanjutnya ada interrupt. Teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi. 1. Ada multiple interrupt lines, menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak. 2. Ada software call. CPU akan menunjukkan ke routine layanan melakukan call seluruh modul input atau output untuk menentukan modul yang melakukan interupsi. 3. Ada dice chain atau hardware call. CPU akan menjalankan sinyal acknowledge pada saluran interupsi sampai menjumpai modul input atau output yang mengirimkan interupsi. Yang terakhir ada arbitrasi bus. Modul input atau output memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Selanjutnya ada direct memory access atau DMA. CPU akan mendelegasikan kerja input atau output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Selanjutnya, Direct Memory Access atau DMA melaksanakan transfer data secara mandiri. Yang pertama ada DMA memerlukan pengambilalihan kontrol bus dari CPU. DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Yang ketiga ada teknik cycle styling. Modul DMA mengambil alih siklus bus. Terus ada penghentian sementara menggunakan bus bukanlah bentuk interupsi, tetapi penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6 tentang sistem input dan output. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.